Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sistem keamanan pada e-commerce. Sehingga kita bisa mengetahui sistem keamanan e-commerce yang baik itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah e-commerce kita pada chapter 5, yaitu sistem keamanan dan sistem pembayaran pada e-commerce. Nah, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sistem keamanan pada e-commerce. Sehingga kita bisa mengetahui sistem keamanan e-commerce yang baik itu seperti apa. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat keamanan tertinggi. Ini yang akan dicapai, ya, sehingga bisa dipastikan bahwa e-commerce memiliki sistem keamanan yang paling baik. Tentunya untuk mencapai hal tersebut, maka pasti akan dibutuhkan teknologi-teknologi yang baru. Sebagai contoh, adanya teknologi 2FA atau biasa disebut dengan Two Factor Authentication. Jadi teknologi ini digunakan untuk mengautentikasi sebanyak 2 kali, sehingga sistem e-commerce itu dapat dipastikan digunakan oleh betul-betul orang yang berhak. Nah, sebagai contoh seperti di e-commerce yang ada di Indonesia seperti di Bukalapak, kemudian di Shopee dan sebagainya, itu banyak menggunakan teknologi ini. Nah, biasanya orang hanya menggunakan username dan password saja. Nah, tetapi ini ada hal-hal lain lagi yang diperlukan sehingga sistem keamanan pada e-commerce ini menjadi lebih baik. Oke, kemudian selain itu juga diperlukan adanya kebijakan dan prosedur organisasi di dalam e-commerce itu sendiri. Sehingga sistem keamanannya itu dapat dipastikan dengan baik. Nah, kemudian juga perlu adanya standar industri dan undang-undang dari pemerintah. Nah, ini juga berpengaruh dengan sistem keamanan e-commerce yang baik. Baiklah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai lingkungan keamanan dari suatu e-commerce. Nah, berbicara mengenai keamanan, tentunya yang perlu diamankan itu adalah data di sini. Jadi data itu menjadi objek paling penting dalam lingkungan keamanan e-commerce ini. Nah, pada gambar di sini lingkungan keamanan e-commerce itu digambarkan dalam bentuk bulatan-bulatan atau kita biasa sebut ini layer ya, atau lapisan-lapisan. Lapisan yang paling dekat dengan data itu adalah teknologi atau solusi dari teknologi. Nah, ini bisa bentuknya dalam bentuk software atau platform e-commerce yang digunakan. Ya, mungkin saja platformnya itu digunakan menggunakan open source,
Mungkin juga bisa juga menggunakan platform yang closed source ya. Selanjutnya mengenai aturan organisasi dan prosedur yang ada di sana. Itu atuh lapisan berikutnya selain daripada teknologi. Jadi aturan-aturan dan prosedur di perusahaan itu menjadi sangat penting ya. Di sini tentunya ada kebijakan-kebijakan organisasi atau perusahaan e-commerce. Nah, kita ambil contoh Shopee. Shopee itu ada aturan-aturan yang mereka buat. Di situ kita bisa baca, sama-sama bisa baca mengenai aturan-aturan yang ada di sana. Pada lapisan selanjutnya itu adalah mengenai hukum atau perundang-undangan dan standar industri. Nah, ini biasanya yang memegang peranan ini adalah pemerintah. Nah, di Indonesia sendiri kita sudah memiliki perundang-undangan mengenai e-commerce ini. Selanjutnya adalah tantangan antara keamanan dengan nilai-nilai lainnya. Nah, tentunya suatu sistem yang baik itu adalah sistem yang mudah untuk digunakan. Nah, begitu juga mengenai sistem keamanan. Sistem keamanan itu yang diharapkan adalah yang mudah untuk diterapkan dan digunakan. Kemudian semakin banyak langkah keamanan yang ditambahkan, tentunya akan membuat semakin sulit sistem atau situs atau aplikasi e-commerce ini untuk digunakan. Dan tentunya akan membuat semakin lama prosesnya atau semakin lambat jadinya. Nah, ini adalah tantangan dalam keamanan sistem keamanan e-commerce. Nah, kemudian mengenai keamanan publik dan penggunaan internet untuk kejahatan. Ini adalah tantangan yang lain. Nah, karena e-commerce ini terkoneksi ke internet ya, sehingga diakses oleh berbagai macam jenis user ya. Mungkin aja di situ ada hacker bahkan ya yang mencoba untuk memasuki sistem ya, itu mungkin saja. Ya. Kemudian juga mengenai penggunaan teknologi oleh hacker atau penjahat untuk merencanakan kejahatan atau mengancam negara atau bangsa gitu ya. Ini adalah tantangan dalam sistem keamanan e-commerce. Karakteristik dari transaksi e-commerce itu digambarkan sebagaimana gambar berikut ya. Di sini kita bisa melihat mengenai transaksi e-commerce. Ya, di situ ada gambar ya, online customer itu melakukan transaksi melalui internet service provider. Ya. Nah, melalui media internet dia melakukan transaksi kepada online store. Nah, online store-nya ini perusahaan e-commerce-nya. Nah, perusahaan e-commerce-nya apa misalkan Shopee misalkan, di mana perusahaan tersebut itu menyimpan semua data-data mulai dari data-data konsumen, kemudian data-data order itu pada database server ya. Ya. Jadi semua transaksi dari e-commerce ini disimpan pada database server. Nah, di mana pada transaksi e-commerce ini ya dapat terkait dengan beberapa hal. Nah, seperti di sini akun perbankan ya. Ya, akun perbankan itu bisa macam-macam ya. Di akun perbankan juga bisa kartu debit, juga bisa kartu kredit ya. Kemudian
dari database server tersebut, nanti data-datanya akan disalurkan kepada warehouse. Ya. Dari warehouse disinilah nanti data-data pesanan dari customer itu akan diproses. Ya. Kemudian barang yang dipesan atau yang dibeli oleh konsumen atau customer itu biasanya dikirimkan. Nah, di situ ada shipping, ada melalui jasa pengiriman. Ya. Ini adalah ya ciri-ciri dari transaksi e-commerce. Nah, dalam situasi normal, transaksi e-commerce itu digambarkan seperti tadi. Nah, dalam situasi normal. Nah, ini ada ancaman. Ada ancaman mengenai keadaan transaksi e-commerce yang normal tadi. Nah, digambarkan seperti ini, ya, di mana di sini adanya ya ancaman-ancaman yang berpotensi untuk mengakibatkan kerugian bahkan kerusakan dari sistem e-commerce ini sendiri. Di sini kita bisa melihat di sini pada saat konsumen itu melakukan transaksi online, ya, dia menggunakan internet service provider. Nah, di sini ada ancaman yaitu Wi-Fi listening. Ya. Di sini Wi-Fi listening ini ada ancaman mengenai spionase. Ya, mungkin saja ada yang mencoba untuk mengetahui user name, password mungkin ya mengenai keamanan pribadi daripada konsumen itu sendiri melalui jaringan internet ini. Nah, itu sangat dimungkinkan sekali. Nah, kalau misalkan data diri mengenai keamanan dari konsumen ini atau konsumen ini bisa didapatkan oleh hacker ataupun orang jahat gitu ya. Ini mungkin saja dia bisa memanfaatkan data tersebut untuk mengaku sebagai konsumen. Ini. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation.
Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the educations of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Educations and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through three pillars of higher educations, comprising educations, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.